Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas DDL dan SQL, khususnya tentang join, yaitu cara menggabungkan data dari beberapa tabel di dalam database. Materi ini sangat penting untuk kalian yang sedang belajar database. Apa itu DDL? Sebelum masuk ke join, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu DDL. DDL adalah Data Definition Language, adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database, bukan untuk mengolah data. DDL digunakan untuk membuat tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel, dan mengosongkan isi tabel. Perintah utama dalam DDL antara lain adalah create, alter, drop, dan truncate. Perintah create digunakan untuk membuat tabel baru. Perintah alter digunakan untuk mengubah struktur tabel. Sedangkan drop digunakan untuk menghapus tabel dan truncate untuk menghapus seluruh data tanpa menghapus tabelnya. Sebelum itu, kita harus menghidupkan dulu exam pp-nya. Nah, pertama kita harus hidupkan Apache dan MySQL-nya. Tunggu hingga selesai dihidupkan. Nah, lalu kita klik admin. Nah, di admin kita akan menambah database baru. Nah, kita namai saja dengan nama tugas. Kita buat. Nah, setelah itu kita masuk dan kita menuju SQL. Kita menggunakan create, yang mana create itu menambah tabel baru. Nah, pertama create tabel dengan nama, kita namain mahasiswa aja. Nah, setelah itu kita kasih isinya atau fieldnya. Fieldnya ada apa aja? ID dengan kategori integer dan dia primary key, yang mana nanti akan saling menghubungkan antara relasi. Nah, lalu field yang kedua ada nama dengan varchar dan panjangnya 100. Nah, lalu kita tutup dan kita jalankan. Nah, kita lihat di mahasiswa, kita lihat strukturnya. Nah, telah terlihat bahwa di mahasiswa ada ID dan nama dengan integer 11 dan nama var dengan 100. Lalu kita kembali lagi ke tugas dan menuju SQL lagi. Nah, di situ kita akan mencoba beberapa hal yang tadi kita pelajari, yaitu alter. Nah, alter di sini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Nah, di sini saya akan menambahkan struktur tabelnya di tabel mahasiswa. Nah, saya akan menambahkan yaitu Gmail atau email. Tambahkan email. Dengan varchar panjangnya 100. Lalu kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa itu berhasil. Lalu kita lihat dulu di mahasiswa, dia nambah email dan dengan jenis varchar dan panjangnya 100. Oke, selanjutnya kita lanjut di drop. Yang pertama kita akan drop sendiri, yaitu digunakan untuk menghapus tabelnya yang artinya dia akan menghapus seluruh strukturnya. Nah, di sini jika kita coba tuh, nah dia bakal ada konfirmasi. Kita
kita oke aja. Nah, dilihat berhasil ya, dan dilihat tabelnya nggak ada sama sekali karena udah kita drop, yang artinya kita menghapus permanen. Nah, lanjut di sini kita akan mencoba yang terakhir, yaitu truncate untuk menghapus seluruh data tanpa menghapus tabelnya. Pertama-tama kita harus isi dulu datanya, isinya data dari mahasiswanya. Yang pertama saya isi dengan integer 1 dengan nama saya sendiri Dewi Fajarayu dan email saya dewifajarayu02@gmail.com. Kita kirim. Nah, kita lihat ternyata berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba. Berhasil ya. Nah, kita akan mencoba kita coba di SQL-nya ya. Nah, setelah itu kita coba truncate dengan tabel mahasiswa. Nah, truncate ini akan menghilangkan atau menghapus data yang ada dalam tabel. Nah, ada konfirmasi, setelah itu kita lanjut dan juga mahasiswa. Nah, dilihat di sana bahwa tidak ada, datanya sudah hilang karena sudah kita truncate, tapi strukturnya tetap ada. Selanjutnya kita akan mencoba data relation yang mana bisa disimpan dalam beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, kita juga coba di tugas ini, di database tugas ini. Lah, pertama-tama kita tambah dulu, yaitu dengan menggunakan create tabel, dan di sini saya akan menggunakan create tabel kelas yang mana isinya yaitu ada ID yang pastinya integer, lalu dengan kode etik yaitu berupa primary key yang mana dia nggak bisa sama. Lalu setelah itu kita kasih field lagi, itu nama underscore kelas. Nah, dan isinya itu varchar, dan panjangnya itu saya kasih 50, dan lanjut di field wali kelas. Nah, di sini juga saya kasih varchar tapi dengan panjang varchar sepanjang 100. Nah, setelah itu dijalankan. Kita tutup dulu, jangan lupa kasih koma. Nah, setelah itu kita tutup kurung bawah, jangan lupa kasih titik koma. Nah, kita jalankan. Oh enggak, tunggu. Tapi sebelum itu kita buat juga biar jadi satu aja, yaitu create tabel siswa. Kita tinggal copy yang atas, kita ganti nama tabelnya yaitu siswa dengan siswa ID dengan siswa underscore ID sama integer dan primary key, dan kita akan beri nama lengkap dengan varchar yaitu 150. Kasih 150. Nah, setelah itu kita kasih nama kelas ID, yang mana kelas ID ini yang menghubungkan antara kelas dengan siswa. Nah, di kelas ID saya juga kasih integer, jangan lupa koma. Nah, setelah itu kita tambah yaitu foreign key yang mana yaitu berupa kelas underscore ID dengan referensinya yaitu ID, kelas yaitu ID. Oke, kelas ID. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, itu berhasil ya, dan di sebelah kita dapat lihat bahwa ada tabel kelas dan ada tabel siswa. Nah, kita juga dapat dilihat bahwa relasinya juga dapat dilihat di sini nih. Dia terhubung antara kelas ID dengan ID milik kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke strukturnya. Nah, di
misalnya kita ke kelas. Nah, di sini kita akan tambahkan data. Sebelum kita melakukan pemanggilan data, kita harus isi dulu datanya, isi data kelas, yaitu yang pertama itu saya kasih ID 101 dengan nama kelasnya X A dan dengan wali kelasnya. Nah, setelah itu kita lihat di hasilnya gimana. Nah, itu datanya juga udah muncul, yang kita masukkan tadi udah muncul semua. Itu dapat dilihat ya, ID-nya sama seperti yang saya input tadi. Setelah itu kita akan input juga di data siswa. Nah, di sini saya akan tambahkan sama seperti tadi, kita akan input ID-nya, kita pilih satu aja, angka aja biar gak ribet. Terus namanya kasih nama aja. Terus saya kasih nama Ayunda Dewi. Nah, di sini yang berbeda apa? Kelas ID. Karena kita telah mengisi pada kelas tabel kelas, maka akan terisi juga pada kelas ID dan itu otomatis akan langsung terrelasi. Nah, di data keempat ini saya akan mengosongi kelas ID-nya untuk membedakan bagaimana kinerja dari inner join dan left join, right join. Nah, di sini dikasih nama Cici Andina. Nah, di sini saya kosongi. Nah, lalu saya kirim. Nah, di situ dapat terlihat bahwa dilihat. Nah, data yang tadi saya masukkan itu sudah terisi semua, dan yang terakhir saya memang kelas ID-nya memang saya kosongi. Nah, setelah itu kita akan menuju ke database tugas. Nah, kita akan masuk ke SQL. Nah, di sini kita mulai akan menggunakan inner join terlebih dahulu, yaitu inner join yang akan kita bahas dengan inner join. Inner join hanya akan menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Dengan cara kita select dulu dengan tabel siswa. Saya akan menggunakan nama lengkapnya, dan jangan lupa kita pakai kelas, tabel kelas dengan nama kelasnya. Lalu setelah itu from bawahnya jangan lupa koma, nggak usah koma. Nah, form siswa dengan inner join yaitu kelas on siswa kelas underscore ID-nya sama dengan kelas titik ID. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, kita coba jalankan dan kita lihat datanya muncul atau tidak. Nah, datanya muncul. Nah, yang Dewi tidak keluarkan. Nah, itu dikarenakan dia tidak memiliki kelas atau kelasnya itu null. Nah, jadi itulah perbedaan dari inner join. Selanjutnya adalah left join. Nah, kita buka dulu SQL-nya. Nah, kita akan tulis seperti tadi. Konsepnya sama, kita select dulu. Sama seperti tadi, siswa
kita ambil fieldnya yaitu nama lengkap dengan koma, kelas, dan ambil juga fieldnya nama kelas. Bawahnya from, siswa, dan yang tadi kan inner join. Nah, sekarang kita ganti dengan left join. Tetap left joinnya tetap kelas. Setelah itu on, siswa dengan kelas ID harus sama dengan kelas ID. Nah, kita jalankan. Di sini kalau kita jalankan, nah dapat dilihat bahwa Cici Andara itu nggak ada nama kelasnya kan, tapi dia tetap ada dikarenakan kita mengambil data dari nama lengkapnya saja, tapi kelasnya nggak ada. Berikutnya adalah right join. Right join menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan, meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kiri. Nah, kita pertama yaitu kita coba seperti tadi, select dengan dia itu siswa dengan nama lengkap sama seperti tadi. Lalu kita juga tambah kelas dengan nama kelas, from, jangan lupa from di bawah siswa. Setelah itu, nah di bawah ini kita ganti yang awalnya left join, kita ganti right join dengan tetap dengan tabel kelas on, siswa kelas underscore ID sama dengan kelas ID. Join ini hanya digunakan untuk melihat data master yang belum memiliki relasi. Jadi akan dicoba. Nah, ini kita jalankan. Nah, dia berhasil. Nah, dapat dilihat bahwa domain class atau kelas data masternya itu yang nama kelasnya itu XA, XB, XC. Nah, setelah itu kita akan mencoba yang terakhir yaitu full join atau full outer join. Full join menampilkan semua data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun tidak. Akan tetapi, pada percobaan kali ini terjadi kesalahan dikarenakan membutuhkan banyak data pada suatu tabel. Nah, di sini mintanya lebih dari 40 atau 20-an. Nah, di situ minta lebih. Jadi kesimpulannya, inner join menampilkan data yang cocok, left join menampilkan semua data dari tabel kiri, right join menampilkan semua data dari tabel kanan, dan full join menampilkan seluruh data dari kedua tabel. Kesimpulannya, DDL digunakan untuk mengatur struktur database, sedangkan join digunakan untuk menggabung data dari beberapa tabel.